Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Qaryah ini adalah surah Al-Makkiyah, surah surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Sama seperti semua surah-surah Makkiyah lainnya, surah Makkiyah ini biasanya untuk menanamkan tauhid. Terus juga tentang hari yang dahsyat yaitu hari kiamat. Nah, Oh, terus Al-Qari'ah ini merupakan salah satu dari sekian banyak nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat ini namanya banyak-banyak banyak ya. Jadi kayak Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, Qiyamah itu diambil dari kata qiyamah, qiyamah, qiyam. Qiyam itu apa? Qiyam itu adalah berdiri. Kenapa? Karena pada hari kiamat di padang mahsyar semua manusia akan berdiri. Ya, semua akan berdiri, mereka berdiri dalam waktu nanti yang akan lama banget. Pokoknya berdirinya itu lama banget. Nah, makanya disebut yaumul qiyamah. Terus ada juga sokoh. Sokoh itu sokoh itu artinya suara yang memekakkan telinga. Suaranya keras banget memekakkan telinga. Karena nanti tanda kiamat akbar, kiamat beneran ditandai dengan pertama tiupan sangkakala yang pertama semuanya mati, dan tiupan sangkakala kedua semuanya dibangkitkan. Ya, itu sokoh itu ada di surah Abasa 33 faidza ja'atil sakhah. Satunya lagi faidza ja'atil qammatul kubra. Nah, itu ada tamah artinya bencana besar. Ya, jadi kiamat juga disebut bencana besar. Al-ghasyiyah itu juga juga nama lain dari hari kiamat. Maksudnya kenapa? Ghasyiyah itu dari kata menutupi, ya asal kata artinya menutupi. Maksudnya kalau terjadi hari kiamat, maka semuanya meliputi seluruhnya. Alam semesta semuanya hancur. Jadi salah banget seperti anggapan dari kaum-kaum di luar sana yang menyebutkan bahwa kalau misalkan kiamat di bumi masih bisa melarikan diri ke planet Mars. Nggak bisa ya. Semuanya. Karena kiamat itu meliputi, ghasyah, meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Hari kiamat berikutnya, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Karena seluruhnya nanti akan dihitung. Ya, Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Mizan, hari penimbangan. Dan yang berikutnya ini ada Al-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini berasal dari kata Qara'ah. Apa itu Qara'ah? Qara'ah itu memukul dengan keras. Mengetuk dengan keras. Ketukannya keras pakai banget sehingga menakutkan hati manusia. Itu Al-Qari'ah. Ya, oke. Oke, kita ulang ayat satu dari surah Al-Qari'ah. Ingat ya, bacanya Qari'ah. Pakai ain. Ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini artinya adalah hari kiamat. Ya, tadi dari kata Qari'ah. Qari'ah adalah ketukan yang sangat keras. Ya, Al-Qari'ah. Ayat 2-nya disusul Mal-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Ma apa? Al-Qari'ah hari kiamat. Nah, terus tidak hanya 2 kali diulang, tapi 3 kali diulang. Kata Allah lagi, wa ma adraka mal qari'ah wa ma adraka wama dan apakah adroka. Adroka itu kamu tahu. Jadi adro itu dari kata da, uh, darah. Aku darah. Daro itu apa artinya? Daro itu artinya mengetahui. Hampir sama dengan ya'lamu. Ya, a'lamu. Ya'lamu, ta'lamu. Ya, mengetahui, tapi ini mengetahuinya lebih kayak uh, apa namanya? Tidak terlalu
detail ya, tapi cuman aware gitu kan. Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Ya, oke. Kenapa Allah ulang-ulang sampai berkali-kali? Ini berarti ada something wrong dengan kiamat. Kiamat ini adalah sesuatu yang pengen ditegaskan sama Allah. Allah mengulangi terus ya, menegaskan bahwasanya hari itu benar-benar dahsyat sedahsyat-dahsyatnya. Apa Metode metode caranya apa? keluar dah nggak bisa berdiri Oh, pisang so di luar. oke. Oke. Eh, kalau di kalau diulang-ulang terus berarti itu Allah pengen menegaskan itu. Ya, sama kayak kita kalau pengen menegaskan sesuatu kepada orang lain, kita akan ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus. Begitupun kayak ke anak kita ya. Ya. Apakah Allah pernah mengulang-ulang seperti ini juga? Pernah. Untuk narasi-narasi hari kiamat kayak di Al-Infitar. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Jadi kalau Allah ngulang-ulang penyebutannya, Allah pengen menjelaskan tentang hari itu, hari ini, hari itu, si Al-Qari'ah itu, hari kiamat itu benar-benar hari yang dahsyat ya. Kalau sudah ada hari itu maka tidak ada hari lainnya. Itu benar-benar end of the day. Makanya diulang berkali-kali. Oke, di ayat 4, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, pada hari itu, yakunu itu adalah kayak adalah gitu ya. Eh, menjadi Annas itu adalah manusia. Ya, Annas itu adalah manusia. Uh, terus, nah, kal farashi, ka itu artinya seperti, bagaikan, farosha, farosha itu artinya serangga kecil. Ini bisa disebut laron, anai-anai, ya pokoknya yang kecil-kecil itulah. Ya, al-mabsus itu ada mabsus itu beterbangan, tapi beterbangannya itu tak tentu arah, benar-benar acak-acakan ya. Dari kata mabsus itu dari kata batsa. Batsa itu menyebar, berhamburan, berserakan, tercerai-berai. Jadi yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron itu berterbangannya seperti apa? Laron itu mereka tuh kayak nggak ngelihat mungkin ya. Jadi ngelihatnya tuh samar ya, cuman ngelihat cahaya doang. Di laron itu kalau terbang acak-acakan, nggak seperti burung yang sesuai, ada kayak antriannya, ini bagus di belakang. Kalau laron tuh nggak, jadi saling tabrak-tabrakan, nggak jelas. Tabrak-tabrakan, kalau udah tabrakan udah pasti celaka kan. Nanti sayapnya itu berjatuhan. Kalau sayapnya udah berjatuhan, udah dia nggak bisa terbang lagi. Terus lama-lama ya mati, dalam semalam itu dia akan mati. Ya. Keadaan manusia pada hari kiamat itu benar-benar eh, apa namanya, nggak tentu arah, nggak tentu arah. Mereka berjalan saling menyelamatkan diri satu sama lain, nggak peduli sama yang lainnya. Ya, makanya disebutkan kalau di surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di situ ya. Jadi um,
nggak peduli lagi sama orang-orang di sekitarnya. Jadi bahkan jangankan pasangan, ibu sama anaknya pun saling saling melarikan diri gitu. Nah, bedanya kalau pas waktu tiupan sangkakala pertama, pada waktu tiupan sangkakala pertama, maka manusia ini berterbangannya seperti laron, nggak tentu arah. Ya. Tapi ketika tiupan sangkakala kedua, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka udah beda lagi nih. Mereka keluarnya dari kuburan itu, dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berbaris, itu mirip seperti belalang. Kenapa? Rapih, keluarnya rapih. Ya. Kata Allah di surah Al-Qamar ayat 7, خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan. Seakan-akan mereka belalang yang berterbang. Ayat 5-nya, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. Watakunu dan menjadi aljibalu gunung-gunung kalihni seperti bulu. Bulunya ini kayak lebih mirip kayak bulu wol, kain wol. Ihni itu kayak bulu-bulu binatang, ya, bulu-bulu binatang. Al-manfush, manfush itu adalah dihambur-hamburkan. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa gunung itu waljibala autada. Gunung itu bagaikan pasak. Kuat sekuat-kuatnya. Tapi ketika hari kiamat, pasaknya itu dicabut, tidak hanya dicabut, tapi wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Jadi tidak hanya dicabut, tapi dihancur-hancurkan, dibentur-benturkan antara sesama gunung, terus sampai jadi remahan-remahan, ancur-ancuran, sampai jadi kayak debu. Ya, jadi sampai orang pikir itu bukan gunung karena gunungnya goyang-goyang. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung dijalankan seperti fata morgana. Dan wa hummilatil ardu wal jibalu fadukkata kata wahidah. Diangkat bumi dan gunung dibentur-benturkan antara keduanya sampai pada hari itu terjadilah hari kiamat. Pokoknya hancur sehancurnya. Ya, tidak ada lagi. Ya, pokoknya itulah kayak kalau ngelihat film-film seperti Apokalips atau kayak banyak di film-film tentang hari kiamat ya. Ya, setidaknya itu sudah sedikit menggambarkan ya, walaupun mereka eh, menggambarkannya tentu saja tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Oke, di ayat 6-nya, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا maka adapun man, orang yang sakulat itu berat, mawazinu itu adalah timbangannya, ya. Sakula itu adalah berat, sakolan berat, ya, khafif ringan, ya. Terus uh, ini ayat 6 ini maksudnya adalah amal kebaikan, ya. Berat timbangannya, bukan orang yang berat timbangan badannya, tapi lebih ke amal, ya. Mawazinuhu itu dari kata mawazan sama hu. Jadi mawazan itu adalah bentuk jamak dari wazan. Wazan atau mizan itu sama, artinya timbangan. Nah, kalau mawazan berarti ini timbangannya banyak nih, timbangannya banyak. Ya, bentuknya jamak. Mawazinu. Mawazin. Hu-nya ini adalah kata kepunyaan. Kepunyaan dari orang-orang itu. Hu. Ya. Jadi kayak kalau di bahasa Inggris, her, his, their, kata kepunyaan. Oke. Jadi, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangannya. Kalau berat timbangannya maka dia akan ditaruh di mana? Tentu saja kalau berat timbangannya dia fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, dia akan menerima catatan amal kebaikan dari tangan kanan. Wasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah dan pasti hasil akhirnya dia akan masuk surga. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, fahuwa maka dia berada fi dalam Aisyah itu adalah kehidupan. Tahu kayak uh, ash itu hidup, mirip kayak hayat. Kalau Ma'isyah itu penghidupan kan. Jadi kadang-kadang orang bilang uh, mencari Ma'isyah mencari penghidupan, mencari nafkah maksudnya. Rodiyah berasal dari kata ridha, rodiyah itu artinya puas. Ya. Gimana kehidupan yang puas? Kehidupan yang puas sepuas-puasnya adalah kehidupan di surga. Kalau di surga, kita dapatnya apapun itu diterima dengan lapang dada. Even kita dapatnya cuman di surga bagian teras, kita nggak akan iri dengan orang-orang yang di surga Firdaus gitu, atau Naim atau Aiden, nggak akan iri karena disebutnya tuh kalau udah di surga itu udah puas aja, udah nggak ada rasa untuk pengen seperti yang lain gitu, udah nggak ada ya. Kata Allah la yaghuna anha hiwala khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Al-Kahfi ayat 108. Kenapa? Kenapa? Karena ya udah, kalau kepuasan yang sepuas-puasnya adalah ketika berada di surga. Kita udah ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, orang yang masuk surga, yang masuk surga juga ridho kepada Allah. Mungkin mereka juga udah kayak gini ya, udah takut lah. Kita tuh masuk surga bukan demi Allah, bukan karena amalan kita. Ya, kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena kita nggak tahu nih amalan kita mana yang diridhoi sama Allah, mana yang tidak diridhoi sama Allah. Itu. Masalahnya adalah itu. Ya, jadi nggak tahu. Oke, kita masuk ke ayat 8. Kalau tadinya takulat, maka di 8 ini khafif. Khafif itu adalah uh, ringan. Oke. Wa amma man khaffat mawazinu. Kalau takulat kan kayaknya gini doang kan, berat. Kalau khaffat itu ya ringan gitu. Wa amma adapun man orang khafat khafat itu adalah ringan, mawazinu timbangannya, maksudnya timbangan kebaikan. Khafif itu artinya adalah ringan, menjadi ringan. Ini mengacu pada amal. Jadi kalau amal kebaikannya ringan, maka dia wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, atau wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Atau itu di surah Al-Haqqah disebutkan. Jadi kalau 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 di surah Al-Insyiqaq kan orang yang catatan amal kebaikannya sedikit, dia akan menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya. Dari belakang punggungnya. Kalau di ayat di surah Al-Haqqah disebutkan orang yang catatan amal kebaikannya dikit, maka dia akan menerima catatan kebaikannya dari tangan kiri.
Jadi kalau menurut ulama tafsir pakai tangan kiri tapi dari belakang punggung, ya. Dan orang-orang seperti itu akan bilang, sial, alangkah baiknya jika kitabku tidak diberikan kepadaku. Mereka tuh nggak nyangka kalau mereka akan dikasih rapor, ya. Jadi nyesel, nyesel-nyeselnya. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Gitu. Kalau orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan itu pede banget. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Orang yang menerima catatan amal dari tangan kanannya itu kayak, mau lihat ya, mau baca nggak kitabku? Mirip kayak anak kecil, rapotnya itu bagus semuanya. Pasti dia nggak usah ditanya sama orang, kamu ranking berapa? Kamu ranking berapa? Ini dia udah langsung pede nunjukin kepada mereka. Fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawiyah, neraka hawiyah. Tempat kembali mereka yang catatan amal kebaikannya itu adalah sedikit di neraka hawiyah. Kenapa kok pakai ummu ya? Ummu itu dari kata ya itu eh, biasanya kan dipakai ke ibu ya. Kenapa dalam bahasa Arab ini juga berarti kembali. Karena kalau secara logika adalah ibu adalah tempat kembali yang paling nyaman. Alhamdulillah. Kebanyakan ibu-ibu yang normal pada umumnya dia adalah tempat yang paling nyaman untuk para anak-anak untuk kembali. Walaupun qadarullah mungkin ada juga ibu-ibu ya pasti ibunya nggak ngaji nih. Ibu-ibu yang apa ya, toksik, ibu-ibu toksik itu ada juga. Ya. Hanya ujian orang itu beda-beda. Terus hawiyah, apa itu neraka hawiyah? Kalau hawiyah itu dari kata hawa. Hawa itu kan ada juga yang berarti hawaun. Hawaun itu udara. Ada juga ini berarti hawa, bukan hawaun, hawa aja. Hawa aja itu artinya maksudnya jatuh ke jurang. Neraka hawiyah berarti nerakanya ini ada di jurang. Ada di jurang. Tapi nggak sejurang neraka jahanam. Kalau neraka yang paling buruk, neraka yang paling bawah adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ini buat siapa? Neraka jahanam ini adalah buat orang-orang kafir, ya. Ya orang-orang kafir yang udah mungkin udah parah banget. Mereka akan masuk neraka jahanam dan nggak mungkin keluar lagi. Karena secara logika dia tuh berada paling bawah. Jadi kalau mau naik itu susah. Ya. Fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Ayat 10-nya, wa ma adraka ma hiya, wa ma adraka ma hiya, wa ma dan apakah adraka kamu tahu ma apa itu hiya itu neraka hawiyah. Wa ma hiya wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Jadi di sini tuh kayak Allah, ini kayak pertanyaan retoris ya dari Allah ya. Jadi kayak ya tahu nggak? Kayak kita lagi ngomong sama teman kita gitu kan. Tahu nggak kamu? Tahu nggak gitu kan? Gitu. Itu sebetulnya adalah pertanyaan yang ada hubungannya pertanyaan retoris yang ngeledek. Ini Allah tuh kayak pengen menegaskan bahwa dahsyatnya neraka hawiyah ini di luar nalar. Tidak bisa dipahami kecuali dengan wahyunya Allah. Di ayat 11 Allah jelaskan sekaligus penutup ayat ini, narun hamiyah. Narun, nar, api yang hamiyah. Hamiyah ini sangat panas, amat sangat panas, super duper panas. Kalau panas itu di bumi itu palingan panasnya air mendidih 100 derajat Celcius, panasnya tembaga yang meleleh itu ya lebih panas dari itu, tapi ini lebih panas dari itu semua. Api di neraka akan dipanaskan terus-menerus oleh Allah sehingga semakin sangat
panas. Nabi menyebutkan tentang perbandingan api neraka dengan api dunia. Jadi kata Nabi Muhammad ini bersabda, narukum juz'um min sab'i. Oh, kok jadi kayak baca Quran? Afwan. Narukum juz'um min sab'ina juz'am min nari jahannam. Api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Jadi ini secara logika, api yang paling panas di bumi itu cuma 1/70 dari neraka jahanam. Neraka jahanam panasnya itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Panas banget. Padahal api di dunia juga udah panas. Nah ini digandakan 70 kali lipat. Berasanya kayak apa? 100 derajat Celcius dikali 70, 7.000 derajat Celcius. Luar biasa panasnya. Ada banyak ayat-ayat yang menggambarkan panasnya api neraka tuh kayak apa. Banyak. Kalau di surah Al-Kahfi disebutkan panasnya neraka itu bisa yashwil wujuh. Yashwil wujuh itu apa? Yashwil wujuh itu menghanguskan, melelehkan wajah. Oh my God, gimana rasanya itu? Melelehkan wajah. Ada di ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Di neraka nanti kita akan dihidangkan minuman yang panasnya benar-benar seperti tembaga yang meleleh, seperti logam yang meleleh. Panasnya bisa menghanguskan wajah. Serem banget. Atau narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Tattali'u 'alal afidah. Narullahil muqadah itu ini untuk neraka utama ya. Neraka utama nanti kita pelajari di surah Al-Humazah. Seperti narullahil muqadah adalah api Allah yang dinyalakan. Gimana rasanya? Panas yang membakar sampai ke hati. Jadi kita belum nyampe organ dalam kita udah kebakar hancur. Nauzubillah. Dan disebutkan kalau namanya di neraka, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nggak mati, nggak hidup. Maksudnya apa? Kita sudah udah mati. Ya udah mati, udah di neraka. Tapi masih ngerasain pedihnya siksaan. Siksaannya tuh fazuqu falan nazidakum illa azaba. Azabnya itu bertambah-tambah. Aduh, serem banget, bertambah-tambah. Jadi kalau 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 manusia ya, manusiawinya manusia tuh ya kadang-kadang kalau diberikan ujian sakit yang sangat parah tuh kayak, ya Allah pengen mati aja deh, pengen mati aja. Masalahnya ini udah nggak bisa mati lagi, orang dia udah mati, gimana? Jadi summa la yamutu fiha wa la yahya, ada di surah Al-A'la. Jadi benar-benar nggak bisa keluar dan nggak bisa mati lagi, udah mati mau diapain lagi? Kalau kata Allah di surah An-Nisa ayat 56 tuh, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira juludan ghairaha la yadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Na'udzubillah. Kullama nadijat juluduhum,
setiap kali kulitnya itu hangus, kulit mereka tuh hangus, badalnahum juludan ghairah, badalna, badalna itu artinya ganti. Makanya ada umroh badal, badalin, badalin. Nah, itu maksudnya mengganti. Kami ganti dengan kulit yang lain. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Agar mereka merasakan azab. Jadi, na'udzubillah min dzalik. Rasanya, aduh, na'udzubillah min dzalik. Nggak karu-karuan. Ya, makanya, eh, demi Allah nih kita nggak tahu nih eh, dosa kita tuh banyak banget ya Allah. Dengan ngomongin orang aja itu udah termasuk dosa ya. Makanya perbanyaklah istighfar. Istighfar. Jadi zikir yang paling baik, yang boleh dibanyak-banyakin, mau sampai ribuan kayak kalau bisa sampai jutaan, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni, ya Allah, ampunilah. Astaghfirullah, Allah yang maha azim, Allah yang maha besar. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa atubu ilaih. Terimalah tobatku. Itu. Astagfirullahaladzim aja udah cukup sebetulnya. Tapi yang benar, kadang-kadang kita saking saking hafalnya tuh, bacanya bukan astagfirullah, bukan astagfirullah, tapi udah astagfirullah, 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 astagfirullah. Bahkan ada bilang astajim. Ya ampun, gimana kita mau diampuni sama Allah kalau kita astagfirullahnya aja kayak gitu. Ya, jadi banyakin astagfirullahaladzim supaya dosa-dosa kita tuh dihapusin dikit-dikit. Dosa kecil insya Allah bisa dihapusin ya dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar harus taubatan nasuha. Harus taubatan nasuha. Benar-benar ada sholat taubat, taubatan nasuha. Itu baru diampuni. Ya karena kata Allah kalla bawrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ada surah di Al-Mutaffifin tuh ya. Jadi ke orang tuh kalau melakukan dosa, setiap dosa itu jadi rona itu kayak noda hitam. Ya kalau diibaratkan hati itu adalah kertas putih ya, bayangin kertas putih digambarin bentuk heart, bentuk hati, terus digunting. Nah, bentuknya heart, putih, bersih. Kalau kita melakukan dosa, cing, kena apa sih namanya, ada noda hitam dari spidol gitu kan. 2 dosa, 3 dosa, 1000 dosa nanti, walaupun cuma kecil-kecil, lama-lama hitamnya memenuhi seluruh hati. Kalau hitamnya sudah memenuhi seluruh hati, maka susah untuk mendapatkan hidayah. Susah, nggak ada tempat lain. Ya, jadi bahkan disebutkan orang-orang yang di dalam neraka itu, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما من العذاب. Maksudnya dan orang-orang itu, orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, mereka pada bilang, ya Allah, mohonkan kepada Tuhanmu. Jadi mereka tuh minta sama khazanah Tuhan. Ingat, khazanah Tuhan ada di surat apa tuh? Ada di surah Al-Mulk. Khazanah Tuhan itu apa? Khazanah Tuhan itu adalah malaikat penjaga neraka. Mereka pada minta pada malaikat penjaga neraka supaya apa? Supaya minta dikeluarkan. Minta dikeluarkan. Minta di stop sehari aja. Minta di stop sehari aja siksaannya di neraka. Karena mereka nggak kuat lagi. Ya, itu. Aku bilang. Seremnya. Jadi kalau udah menyesalnya, udah meninggal itu, udah nggak bisa dicabut lagi. Udah selesai. Ya, apa tadi? Surah Al-Ghafir, surah Al-Ghafir, Ghafir yang minta di, mereka bilang, ud'u rabbakum yukhaf yukhaffif yukhaffif, oh yukhaffaf sih, yukhaffif apa. Ini kadang-kadang saya suka
eh, ketuker sama ayat setelahnya. Yukhaffif. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Itu dia. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga khazanatuha, li khazanati, kepada penjaga neraka jahanam, ud'u itu mohonkanlah. Itu dari kata doa. Rabbakum, Tuhan kalian, yukhaffif ringankanlah, tadi balik lagi khafat ya, ringankan, yukhaffif anna, ringankan, dia mohonkan kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja, yauman minal azab. Jadi emang mereka benar-benar berharap sekali, tapi udah nggak ada lagi. Nah, kata Allah, nggak ada istirahatnya nanti di neraka. Wadzuqu falan nazidakum illa azab. Jadi jangan keluh ya bun, kalau misalnya aduh capek banget sih, ya ampun ini nggak selesai kerjaan, belum lagi ada ini gitu, terus atau kita alasannya nggak sholat hanya karena capek. Nah, kalau mau masuk surga emang harus capek, capek lah kalian. Kalau kalian sekarang kurang capek, jangan-jangan jangan-jangan kita calon-calon yang masuk neraka. Karena kalau di neraka itu nanti berkali-kali kali lebih sibuk daripada di dunia. Ya, sibuk apa? Sibuk disiksa. Sedangkan nanti mereka-mereka yang masuk surga itu santai sesantai-santainya. Kalau sibuk itu sibuk untuk santai. In ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Mereka sibuk tapi sibuknya untuk bersantai-santai. Nah, makanya mumpung masih di dunia, semangat untuk mencari ridho Allah dengan bercapek-capek ria. Oke, kita coba jadi dikit. Kawan, jangan-jangan belum saya buka. Sebentar. Kawan, belum dibuka nih. Cuma dikit ya, jadi kita cuma 11 rokaat, 11 rokaat, 11 ayat, dan ini cuma ditambah 4 ayat doang. Ya. Dan hukum tajwidnya juga nggak banyak, udah makin kesini nggak terlalu rempong. Wa amma man khaffat mawazinu, wa amma, dan adapun man, orang yang khaffat, ringan, ringan, mawazinu, timbangannya. Wa amma, mimnya gunnah dan matabi'i, man khaffat, nun sukun ketemu kha itu adalah izhar, mawazinu, wawnya adalah matabi'i, zainya juga matabi'i. Wa amma man khaffat mawazinu, wa amma khaffat mawazinu, wa amma khaffat mawazinu. Ya, insyaallah mudah nih. Nun sukun ketemu kha, izhar dibaca jelas. Kalau disebutkan mal taqulat, agak disamarkan nunnya. Mau disamar, nggak boleh baca man karena dia ikhfa. Fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu, uh, maka ummuhu tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Ummu, mim tasdid itu gunnah, bacanya nggak boleh ummu tapi ummu, fa ummuhu, ya, hawiyah, haknya mata dua harakat. Fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Berikutnya gampang. Wa ma adraka
وما أدراك ما هي وما dan apakah adraka kamu tahu mahiyah apa itu neraka hawiyah. Oke. Jadi wama mimnya itu mad tabi'i sebetulnya bertemu dengan alif tidak dalam satu kata manja ismun fasil ya. Ada yang menyebut 2, 4, 6 harokat, ada yang menyebut 2 sampai 5 harokat. Adraka dalnya itu qalqalah. Ro-nya 2 harokat mad tabi'i, mimnya juga mad tabi'i. وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي. Oke. Berikutnya narun hamiyah. Narun nunnya narun artinya api, hamiyah yang sangat panas. Narun nunnya 2 harokat mad tabi'i. Narun tanwin ketemu ha izhar jelas hamiyah. Ya, hamiyah. H-nya tipis ya, tenggorokan tengah. H-nya juga mad tabi'i. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Wah, Masya Allah. Mudah nih. Insya Allah dimudahkan. Al-Qari'ah. Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Wama adraka mal-Qari'ah. Dan apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari yakunun nasu manusia menjadi kal farashi seperti laron-laron yang al-mabthus berterbangan tak tentu arah ya berterbaran dia wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Watakunu dan menjadi al-jibalu gunung-gunung menjadi kal-ihni seperti bulu-bulu wol al-manfush yang bertebaran. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangannya fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam isyati. Isyati itu adalah kehidupan yang radiyah, diridhai. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun man khaffat, orang-orang yang khaffat, yang ringan, yang timbangannya ringan, mawazinu. Mawazinu itu adalah timbangannya, ya. Khaffat itu khafif, ringan, dengan timbangan amalnya. Wa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan apakah kamu tahu apa itu hawiyah? Neraka hawiyah. Narun hamiyah. Itu api yang sangat panas. Oke. Dari surah Al-Qari'ah 11 ayat ini adalah isinya peringatan keras tentang hari kiamat. Menggambarkan betapa manusia akan tercerai-berai, hancur lebur, gunung-gunung hancur, terus nanti semua amalan itu akan ditimbang. Ini peringatan supaya manusia agar fokus pada amal baik sebelum terlambat. Begitu kira-kira semuanya surah Al-Qari'ah. Alhamdulillah, selesai. Oke, Bunda-Bunda Salehah, apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan kah? Insya Allah nanti Ramadan kita mau gelar semacam pesantren kilat ya, tapi pesantren kilatnya hanya untuk intern, keluarga intern. Untuk santri dan anak-anaknya. Nah, nanti coba daftar aja sama adminnya ya, kita mau lihat animonya gitu. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Solehah?
Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, oh ya nanti tadi udah bilang ya, Ramadan tuh insya Allah seperti biasa ya. Ramadan seperti biasa, terus paling nanti libur sepekan sebelum dan sepekan sesudah Lebaran saja. Ya, oke. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Yang benar dan Syukran Ustazah. yang datangnya dari yang benar dan yang oh, yang salah datangnya dari saya sendiri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. katsiran, Ustazah. Ustazah. Ustazah.